Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas bagaimana membuat project sederhana menggunakan object oriented programming dengan PHP, ya, menggunakan konsep MVC, ya, model view controller. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita udah bahas bagaimana cara kita menampilkan data, ya, menggunakan kelas PDO, ya, menggunakan kelas PDO dari PHP. Kita udah bisa menampilkan data buku, ya, data buku yang bersumber dari database MySQL. Bisa teman-teman lihat di layar. Di sini kita punya database dengan nama MVC book, kemudian di dalamnya ada sebuah tabel, ya, dengan nama TB buku. Di dalamnya berisi 4 record, ya. Kemudian data ini kita tampilkan ke browser, ya, sehingga tampil semua data dari tabel buku. Ada 4 datanya. Nah, ini yang baru kita bahaskan cara kita untuk menampilkan data, ya, mengambil data dari database, kemudian kita tampilkan ke web browser. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutannya, ya. Kalau tadi menampilkan data hanya fungsi read saja. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana cara kita membuat fungsi untuk melakukan edit data, ya, itu disebut dengan update. Kemudian fungsi untuk menghapus data atau dikenal dengan istilah delete, ya. Nah, untuk membuat fungsi tersebut, sebelumnya kita cek dulu, ya, struktur kode program pada project kita. Di sini kita sudah punya folder, ada controller, ya, ada model, kemudian ada view, ya. View-nya di sini ada dua file, ya, ada file book list sama view book. File book list ini untuk menampilkan judul buku judul buku secara keseluruhan seperti ini. Kemudian file view book ini untuk menampilkan detail dari bukunya, ya. Jadi ketika misalnya judul buku algoritma dan sudut data ini diklik seperti ini, ya, akan tampil detail dari buku tersebut, ya. Detailnya ini ada title, ya, ada penulis, kemudian ada deskripsinya. Nah, kita mulai, ya. Sekarang kita buat dulu fungsi untuk melakukan update, ya, edit data. Nah, untuk melakukan edit data ini maka terlebih dahulu kita ubah tampilan di sini, ya, di book listnya kita ubah, kita sediakan tombol untuk proses edit, ya. Sekaligus kita bikin tombol untuk proses hapus, ya, biar sekali jalan gitu, ya. Meskipun nanti akan kita bahas dulu adalah fungsi untuk melakukan edit, ya, edit file. Berarti kita masuk ke file view, folder view, kemudian file book list. Nah, di sini kita tinggal tambahkan satu kolom lagi. Kita kasih nama kolomnya misalnya aksi, ya. Kemudian di sini kita tambahkan tombol untuk edit data, ya. Jadi kita pakai href, ya, untuk kita bikin linknya. Href, biar cepet saya bikin dulu, ya. Oke, seperti ini, ya. Kita bikin dua tombol di sini, tombol edit dan tombol hapus. Tombol edit ini kita kasih link index.php book sama dengan kode buku. Ini adalah identitas unik, ya, dari record buku yang kita simpan di database. Coba kita cek di database-nya. Di sini di tabel buku kita punya satu identitas unik atau disebut dengan primary key, ya, dari tabel TB buku, yaitu kode buku. Nah, sehingga untuk proses edit data dan proses hapus data, maka kita perlu mengirimkan identitas unik dari record
terkait yang akan kita edit atau yang akan kita hapus. Sehingga tadi pada bagian source code-nya kita berikan kode buku itu sebagai nilai yang akan dikirim ke URL saat tombol edit dipilih dan juga saat tombol hapus dipilih. Tujuannya nanti nilai yang dikirim di URL ini akan kita ambil ya untuk kita jadikan kondisi ya melakukan query ke database untuk proses update data dan juga untuk proses hapus data. Jadi datanya diupdate berdasarkan kode buku karena kode bukunya identitasnya adalah identitas primary key atau identitas unik. Begitu juga untuk proses hapus ya seperti ini. Coba kita lihat dulu ya perubahannya di tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini yang bagian atas ini kita bisa kasih heading ya biar lebih tebal. Caranya kita berikan di sini sebagai TH ya. Ya, heading untuk tabelnya seperti ini ya biar lebih bagus. Oke. Nah, sekarang coba kita pilih tombol edit untuk record algoritma dan struktur data. Ini saya pilih ya. Algoritma dan struktur data. Oke, kita klik di sini. Nah, ya kita lihat URL-nya book agr and ict edit. Ya, di sini ada tambahan URL n act sama dengan edit. Nah, ini kenapa tampilnya malah detail dari buku ini? Ya, karena kita membuat URL tadi menggunakan index.php tanda tanya book sama dengan agr. Nah, book sama dengan agr ini adalah bagian dari URL yang sudah kita pakai sebelumnya untuk menampilkan detail buku, sehingga yang tampil di sini adalah detail buku. Nah, sekarang kita akan ubah bagian controllernya supaya controller membaca URL ini sebagai proses untuk melakukan edit data buku ya. Caranya kita masuk ke bagian controller. Coba diperhatikan di sini ya. Di controller ini sudah ada sebuah kondisi if di sini. Kondisi if-nya yang pertama di sini kita cek ya kondisinya if ya is set get book ini ada tanda negasi ya. Ini artinya kalau misalnya parameter book tidak ditemukan pada URL, ini ada pakai tanda seru berarti tidak ya. Kalau misalnya nilai dari get book artinya parameter book yang ada di URL itu belum ada ya karena pakai tanda seru. Sekarang kita lihat ya. Ini ada nggak nilai dari URL yang parameternya book ada ya. Book sama dengan agr. Nah, karena ini ada, maka kondisi ini tidak terpenuhi atau nilainya false. Sehingga ya, yang tampil adalah block else-nya. Apa itu block else-nya? Block else-nya ini perintah untuk mengambil nilai dari parameter buku. Kemudian yang kedua perintah untuk memanggil file viewbook.php sehingga tampil halaman detail buku seperti ini. Nah, berarti apa yang perlu kita ubah di sini? Kita akan mengubah kondisinya. Kita akan tambah satu kondisi lagi. Ya, kalau misalnya URL getbook-nya ada dan juga URL act-nya juga ada, ya nilai dari act-nya juga ada pada URL, maka akan kita panggil nanti file untuk melakukan edit data. Yang ini file di dalamnya itu kita berikan perintah untuk mengedit data buku ya. Sekarang kita tambahkan dulu di sini ya. Kita tambahkan di sini else if-nya ya. Kita copy aja ini ya. Ya. Nah, kondisinya seperti ini ya. Else if-nya jika get act-nya ya, nilai parameter act yang dikirim pada URL itu ada dan nilai dari parameter act yang ada di URL itu sama dengan edit ya, maka kita akan tampilkan halaman edit buku ya. Coba kita tes ya seperti ini. Nah, tampil di sini halaman edit buku. Nah, selanjutnya halaman ini akan kita bikin di bagian view ya. Di bagian view kita bikin halaman editnya.
untuk kita isikan atau untuk kita bisa membuat sebuah form untuk melakukan edit data buku tersebut ya. Berarti di sini kita buat dulu ya, di bagian view ini kita buat dulu file untuk edit bukunya ya. Kita buat file baru di sini, file baru, misalnya kita buat edit book ya, book.php. Selanjutnya di sini tinggal kita bikin kode program untuk membuat form edit buku ya. Oke ya, kita bikin dulu formnya seperti ini. Ini kita udah bikin inputan kode buku, judul buku, selanjutnya penulis ya, yang terakhir ini penerbit ya. Kita lihat di database penerbit. Oke, kemudian value nya ini kita kosongkan dulu ya, seperti ini. Selanjutnya kita bikin tombol untuk simpan ya. Value update ya, seperti ini. Coba kita lihat dulu hasilnya ya. Kita masukkan dulu ke controllernya ya, kita panggilkan file view-nya include view ya. Kemudian tadi nama filenya edit book.php ya. Ya, kita panggilkan dulu, simpan ini ya. Coba kita lihat, nah kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ada kode buku ya, judul buku, penulis, dan penerbit ya. Kita bikin ke bawah aja biar lebih rapi ya, seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke ya, kita sudah punya form atau tampilan untuk mengedit data buku. Cuma masalahnya sekarang ketika kita klik tombol edit ya, data buku sebelumnya sudah tersimpan belum tampil di sini ya, belum tampil di kolom ini ya. Nah sekarang kita akan tampilkan data buku sebelumnya yang sudah kita simpan di database. Nah caranya kita harus melakukan query atau kita harus mengambil data ke database. Data yang kita ambil itu berdasarkan kode buku yang kita kirimkan di URL ketika tombol edit ini dipilih ya. Ini kode bukunya AGR. Nah berarti kita harus select dulu ke database yang kode bukunya AGR ya. Berarti kita bikinnya di, coba kita lihat bagian modelnya. Nah bagian model di sini sudah ada ya, sudah ada sebuah metode yaitu getBook yang kita tugaskan untuk menampilkan detail dari data buku. Berarti kita gunakan metode ini. Nah metode ini selanjutnya kita panggilkan di controller ya, di bagian kondisi ini sini bawah ini ya. Berarti kita bikin, kita copy aja dari bawah ini ya, di sini ini detail book, this model get book. Sini adalah get URL dari parameter book dari URL ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian edit buku. Nah sekarang kita cek dulu di sini ya, kita cek dulu di sini ya, detail. Kita cek dulu di sini namanya detail book ya. Ini kita tes dulu ya, apakah datanya muncul atau tidak ya. Nah seperti ini sudah muncul kalau kita lihat ya. Ini saya munculkan data dari hasil query ya, masih dalam bentuk seperti ini datanya. Nah ini nanti akan kita masukkan ke kolom ini ya. Oke ya, kita akan menampilkan detail buku yang sudah, data buku yang sudah ada sebelumnya ke dalam form inputan edit buku di sini. Jadi kita masukkan di value-nya ya, value di sini kita masukkan.
sini kode buku ya, seperti ini. Nah, kita tes dulu ya, kita lihat dulu tampil nggak. Nah, seperti ini udah tampil kode buku. Selanjutnya untuk inputan yang lain sama caranya, seperti itu juga ya. Ya, untuk form yang lainnya seperti ini. Judul buku kita cek ya, nama kolom di database-nya judul buku, penulis, penerbit. Di sini penulis, penerbit. Oke. Kemudian coba kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini. Ini udah benar. Kita lihat judul bukunya sudah tampil, penerbit sudah, kemudian penulis juga sudah ya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu tambahkan sudah ya. Sorry, judul buku sudah masuk di sini sebagai identitas primary key. Nah, selanjutnya ini kita hapus ya. Ini sudah selesai pembuatan form untuk edit bukunya. Sekarang kita tambahkan fungsi untuk mengambil ya nilai yang akan dikirimkan dari form edit buku ini. Jadi ketika kita klik tombol update, nanti nilai yang kita isi di sini akan kita ambil untuk kita simpan ke database ya. Kita perbarui ke database datanya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu ini untuk halaman edit buku ini. Di sini ada tag form. Nah, jadi tag form ini perintah HTML untuk kita membuat sebuah form ya, form yang disitu berisi data-data inputan. Nah, form ini kita perhatikan ya, di bagian form ini dia menggunakan metode post, artinya datanya dikirimkan menggunakan metode post. Kemudian action ini adalah alamat pemrosesan formnya. Jadi ketika tombol update ini dipilih ya, kode buku ya, judul buku, penulis dan penerbit ini akan dikirimkan ke alamat mana ya. Maka itu kita deklarasikan di bagian action ini. Dia akan dikirimkan ke alamat index.php tanda tanya act sama dengan update. Jadi nanti datanya akan diproses di URL ini ya, setelah kita kirimkan ya. Coba kita tes ya. Ini kita klik tombol update ya. Nah, datanya masuk ke di sini tipenya harusnya di sini ada kesalahannya. Ini harusnya tipenya submit ya, seperti ini. Coba ya kita lihat lagi. Ini kita klik tombol update. Nah, ya ini sudah benar. Proses update-nya akan dilakukan di URL index.php act sama dengan update. Nah, kenapa tampil halaman ini, halaman book list? Ya, karena kita belum tambahkan di bagian controller ya kondisi untuk menampung proses update datanya. Nah, kita tambahkan dulu di bagian controller. Nah, kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan, kita copy aja dari sini, kita tambahkan di sini. Bentar ya. Siap. Berarti kita tambahkan di sini ya. Karena kondisinya masuk ke sini ya. Pada URL tidak ada parameter book ya, maka kondisinya otomatis masuk ke kondisi ini ya. Maka di sini ini ya, karena act update dan tidak ada parameter book, maka kan otomatis kondisi ini akan bernilai true, sehingga kondisinya kita masukkan di sini if ya. If ini kita copy dari sini ya. If is set get act and get act sama dengan update. Kita masukkan kemari seperti ini. Else nya seperti ini ya. Seperti ini, masuk ke sini. Nah, jadi seperti ini ya kondisinya. Kita masukkan di sini kondisi if is set act jika parameter act-nya itu ada di URL dan parameter act-nya itu nilainya update ya, maka kita akan tampilkan ini ke layar ya.
Kalau misalnya parameter ACD-nya nggak ada, maka akan tampil halaman book list ya. Yuk kita refresh ini ya, kita refresh. Nah, sini akan muncul halaman proses update. Nah, selanjutnya nilai yang dikirim tadi dari form edit buku akan kita proses di sini di halaman ini ya. Kita proses di sini. Nah, untuk uji coba kita tampilkan aja ya. Tampilkan dengan menggunakan perintah printr untuk menampilkan data yang dikirim dari sebuah array, isi dari sebuah array ya. Post seperti ini ya. Kita tes dulu ya, kita press. Nah, ini udah tampil ya. Ini data yang dikirim dari form edit buku tadi ya, sudah ada datanya. Selanjutnya kita tinggal buatkan model ya untuk menyimpan data ke database. Jadi kita masuk ke bagian model ya.